Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin banyak sekali orang yang mengalami keletihan dan beban berat. Bukan karena bekerja, saudara sekalian, tetapi karena menunggu ketidakpastian. Dulu sebelum COVID-19 terjadi, orang banyak sekali bekerja sampai boleh dibilang 24 jam. Tetapi setelah wabah COVID terjadi, orang banyak sekali tidak bekerja, bahkan mungkin aktivitasnya sangat terbatas pada saat ini. Itu juga membuat kita menjadi lelah dan menambah beban. Padahal boleh dibilang tidak ngapa-ngapain. Karena kita salah satu halnya adalah menunggu ketidakpastian. Saudara, ketika kita mengalami satu beban berat dalam kehidupan ini, bahkan letih lesu, tidak pengharapan, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, kata marilah kepadaku itu bukan sekedar undangan biasa. Tuhan Yesus memakai hikmat tradisi Yahudi dalam kata-kata marilah kepadaku. Apa artinya? Dalam hikmat tradisi Yahudi, arti kata marilah itu menunjukkan hikmat itu tersembunyi bagi orang yang pandai atau orang yang cerdas. Tetapi hikmat itu dapat ditemukan bagi orang yang mencari Tuhan. Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ketika kita mengalami satu beban letih lesu, maka kita harus datang mencari Tuhan. Maka kita pasti akan menemukannya. Tetapi banyak juga orang yang salah memahami hal ini. Bahwa ketika dia mengalami keletihan, kelesuhan dalam hidup ini, mereka hanya memahami Tuhan. Tuhan itu ada, selesai. Tetapi tidak ada satu action mencari, yaitu mencari bukan berarti Tuhan itu hilang lalu kemudian kita temukan. Tidak hanya sedemikian, tetapi memahami dengan sangat mendalam. Bahkan boleh dibilang kata mencari ini adalah sampai kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dengan serius. Saudara, saya pernah baca satu ungkapan istilah yang cukup baik menurut saya, adalah kita seringkali berbicara tentang Tuhan, tetapi kita jarang sekali berbicara dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan mencari. Kita benar-benar berkomunikasi dengan intens. Kita benar-benar bertemu dengan Tuhan, artinya mencarinya di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kehausan kita, maka kita akan menemukan kelegaan. Saudara, kata kelegaan di ayat ini artinya apa? Artinya beristirahat dari bekerja supaya segar kembali. Saudara, saya merenungkan kalimat ini, kata ini dengan sangat dalam, maksudnya dengan cukup mendapatkan sesuatu. Artinya kita menemukan Tuhan, mencari kelegaan di dalam Tuhan, maka kita itu beristirahat dari bekerja kita, dari kelelahan kita. Kalau kita beristirahat, lalu siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah Tuhan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menaruh keletihan kita, kelesuan kita di dalam Tuhan, maka Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita dengan berbagai cara, dengan berbagai cara yang di luar daripada pikiran kita. Oleh karena itu pada hari ini, saudara sekalian, kata kuncinya adalah kita mencari Tuhan dan kita menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Ketika kita menemukan kelegaan di dalam Tuhan, maka kita bisa beristirahat dengan baik, lalu Ia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk tidak mencari Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Justru kita tetap terus serius mencari Tuhan, supaya kita menemukan kelegaan yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.